أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan usaha kita di dalam talabul ilm, bersabar di dalam menuntut ilmu itu sebagai taqarrub, hal yang mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi lebih dekat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pembahasan bab beriman kepada hari akhir, dan sudah lumayan banyak hal yang kita dapatkan di dalam bab ini. Ya, di antara pembahasan tentang rukun iman yang kelima ini merupakan beriman kepada hari akhir, yang di situ kita diminta untuk meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya, mulai dari apa yang terjadi sesudah kematian. Ya, dari startnya itu kematian. Ya. Dan dari itu ada sebuah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Nabi bersabda, ya, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Wa ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru afdha'u min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia, ya, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah yang ada di alam akhirat. Jadi sebelum berbicara tentang haud, sebelum berbicara tentang ard, sebelum berbicara tentang ba'ats, sebelum berbicara tentang hasyar di padang mahsyar, sebelum berbicara tentang surga dan neraka, ya. Sebelum itu semua, hal yang pertama yang akan dilewati, fase pertama yang akan dilalui oleh setiap hamba itu adalah al-qabr, alam akhirat. Dia mati, masuk ke dalam alam barzakh, dikubur. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna jaminhu, kalau seandainya di fase yang pertama ini dia selamat, fama ba'dahu aisaru min, maka fase-fase berikutnya merupakan fase-fase yang lebih mudah. Ya, kalau dia selamat dikubur, maka artnya lebih mudah, ba'atsnya lebih mudah, siratnya lebih mudah, hasyarnya lebih mudah, ya, siratnya, hautnya dan semuanya hal itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung dari alam kuburnya. Fa illam yanju minhu, kalau dia tidak selamat di fase yang pertama ini di alam kubur, fama ba'dahu ashaddu minhu, maka apa yang setelahnya merupakan hal yang lebih berat. Ya, fase-fase berikutnya adalah fase-fase yang lebih memberatkan. Ya. Lalu Nabi menyebutkan, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang itu lebih, ya, mengerikan dibandingkan dengan alam kubur. Maka di sini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, untuk mempersiapkan kematian kita dan untuk mempersiapkan fase pertama, tempat singgah pertama yang akan kita singgahi nanti di alam akhirat, yaitu kuburan. Baik. Nah, di dalam bab ini sudah banyak hal-hal yang sudah kita bahas, alhamdulillah, ya. Di antara dalil-dalil tentang kepastian hari kiamat, hari akhir, begitu juga dengan metode Al-Qur'an dalam menetapkan ba'ats, kebangkitan. Nah, di sini dibahas ada 4 metode. Lalu kemudian kita juga membahas apa yang ada sesudah kematian, dari azab kubur, kenikmatan kubur, pertanyaan 2 malaikat, beserta dalil-dalilnya. Setelah itu
kita bahas tentang kiamat beserta tanda-tandanya. Ya, kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda yang sugro, tanda-tanda yang kecil, juga dengan tanda-tanda yang kubro, tanda-tanda yang besar. Ya, itu berkaitan dengan kiamat. Setelah kiamat terjadi, maka akan ada yang namanya kebangkitan. Ya, berarti ini urut ya, bagaimana seorang hamba itu dia masuk ke dalam kubur, dia menunggu sampai kiamat itu terjadi. Ya, setelah kiamat terjadi, semua dihancurkan, semua dimatikan, ya. Lalu kemudian disitulah baru ada namanya kebangkitan yang disebut dengan ba'ats, ya, kebangkitan. Semua dibangkitkan, yaitu juga sudah kita bahas ya tentang ajabudz dzanab, tulang ekor. Dari situ Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seluruh ya jasad utuh seperti semula, ya, seperti awal perkara. Ya, sebelum dia dihancurkan tubuhnya oleh cacing belatung di dalam tanah. Baik, kemudian setelah dibangkitkan, ya, mereka digiring ke padang mahsyar untuk ditetapkan hukuman atas mereka, persidangan atas mereka. Dan di situ juga ada yang namanya ard dan hisab. Artinya adalah penyodoran kitab, ya. Orang yang mendapatkan kenikmatan akhirat, dia akan mendapatkan kitab catatan amal mereka dari sebelah kanan. Sedangkan yang buruk amalannya, maka dia akan mendapatkan dari sebelah ya belakang punggungnya. Nah, itu ard. Kemudian hisab. Hisab ini juga perhitungan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghitung semua apa yang dilakukan oleh hamba tersebut dari semenjak dia balik sampai dia meninggal dunia. Dan di sini juga ada persidangan, sebagaimana kita baca hadisnya, bagaimana Allah menyidang setiap mukmin, setiap muslim yang ditutupi oleh Allah Azza wa Jal, dijaga dengan baik ya aibnya sehingga tidak ada yang mendengar. Karena padang mahsyar itu sifatnya terbuka. Semua apa yang dibicarakan itu akan didengar oleh orang lain. Tapi persidangan orang mukmin itu tidak akan diketahui oleh orang lain ya, karena dia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan kepadanya, apakah kamu masih ingat dosa ini, dosa ini, dosa ini, disebutkan semua. Sampai kemudian tidak tersisa satupun dosa yang dia lakukan kecuali dia mengingat dan mengakuinya. Dan dia yakin bahwasanya dia akan binasa. Maka disitulah Allah mengatakan, ketika di dunia aku telah menutupi aib-aib dosa-dosamu, ya, maka pada hari ini aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa tersebut, ya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafikin, mereka akan dipermalukan dengan penyebutan dosa mereka seluruh makhluk akan mendengar, ya. Jin dan manusia akan mendengar apa yang dilakukan oleh mereka, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan ya yang terakhir kita berhenti di pembahasan yang kedua, yaitu haud, telaga, ya. Insyaallah tabaraka wa taala ini akan menjadi pembahasan kita pada hari ini biidznillah, pembahasan tentang haud, ya. Berarti ini terjadi setelah ard ya, setelah hisab ya. Lalu kemudian haud, berikutnya ada ya mizan, kemudian ada sirat. Nah, untuk qari'ah kita pada kesempatan kali ini, ana minta kesediaannya Ibu Ita ya, Ibu Ita Paramita. Ya Ustaz, ada. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair. Silakan Ibu. Saya izin tidak baca Arabnya, boleh Ustaz? Ya, boleh. Udah boleh. Terima kasih. Nah, ya Bu. Baca dong, Wita. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, haud atau telaga. Haud adalah tempat berkumpulnya air. Bentuk jamaknya adalah hiyat. Sedangkan yang dimaksud dengan haud di sini adalah telaga besar, tempat minumnya umat Muhammad SAW pada hari kiamat, kecuali orang yang menyalahi petunjuknya dan menggantinya dengan yang lain sesudah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat.
Terdapat hadis-hadis mutawatir tentang haud beserta sifatnya. Antara lain, A. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, artinya sesungguhnya ukuran haudku adalah seperti jarak antara Ailah dan San'a dari Yaman. Dan sesungguhnya di dalamnya terdapat bejana-bejana sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. B. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata, saya mendengar Jundub radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mendahului kalian atas haud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam As-Sahihain dan lainnya dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di tengah-tengah sahabatnya, sesungguhnya aku berada di atas haud, aku menunggu siapa di antara kalian yang datang kepadaku. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang pasti akan dihalangi sebelum sampai kepadaku. Kemudian aku pasti akan berkata, Ya Robbi, mereka itu dari golonganku, dari umatku. Maka dia berfirman, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sesudahmu. Mereka masih sebagaimana keadaan mereka semula. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis-hadis yang telah kami sebutkan tadi, terdapat bukti tentang penetapan haud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian ciri-cirinya. Dan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi terlebih dahulu sebelum umatnya dan sesungguhnya melakukan bid'ah serta menyalahi perintah-perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penghalang untuk meminum di telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat haud yang ada di dalam hadis-hadis adalah ia sangat luas dan lebar. Luas dan panjangnya sama, di setiap sisi dari sisi-sisinya adalah sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya berasal dari telaga Al-Kautsar. Di tengahnya terdapat 2 pancuran dari surga. Airnya lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada es, lebih manis daripada madu, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan cangkir-cangkirnya sebanyak jumlah bintang di langit. Siapa yang meminum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Sesungguhnya beriman kepada haud dan sifat-sifatnya adalah wajib atas setiap muslim karena hal tersebut disampaikan secara benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keraguan sedikit pun yang dapat dipahami dari zahir lafaznya tanpa memerlukan takwil. Naam, ahsanti, barakallahu fiik, jazakillah khair. Haud itu adalah telaga. Dikatakan haud adalah tempat berkumpulnya air. Bentuk jamaknya adalah hiyad, ya. Haudun, hiyadun. Sedangkan yang dimaksud dengan haud di sini itu tadi ya dari segi bahasa haud itu adalah tempat berkumpulnya air. Sedangkan yang dimaksud dengan haud di sini adalah telaga besar, tempat minumnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, pada hari akhir nanti, ya, akan ada telaga yang besar dan itu dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya akan meminum dari telaga haud. Umatnya Muhammad semuanya akan meminum dari situ. Kecuali orang yang menyalahi petunjuknya, orang yang menyalahi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menggantinya dengan yang lain,
dengan petunjuk yang lain, mengganti syariatnya Nabi Muhammad dengan syariat yang lain, mengganti ajarannya Nabi dengan ajaran yang lain, ya, sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Terdapat hadis-hadis mutawatir tentang haud beserta sifatnya, antara lain yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad ya, dari Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qadra haudi kama baina Ailata wa Sana'a min al-Yaman." Sesungguhnya ukuran haudku, telagaku, kata Nabi, adalah seperti jarak antara Ailah dan Sana'a dari Yaman. Ya, Ailah itu disebutkan ada di Syam, ya, di Suriah, ya. Dari Suriah sampai ke Yaman. Ya, ini besar telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan untuk umatnya. Wa inna fihi minal abariqi ka'adadin nujumis sama, dan sesungguhnya di dalam haud tersebut terdapat bejana-bejana, ya, cangkir-cangkir, ya, yang darinya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum air dari haud, di mana jumlahnya itu sangat banyak sekali, sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Ya, sebanyak bintang di langit, sebanyak itu pula ya, cangkir-cangkir, bejana-bejana yang terdapat di al-haud. Ini dalil yang pertama berkaitan dengan al-haud. Yang kedua, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata, saya mendengar Jundub radhiyallahu taala anhu berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku akan mendahului kalian atas haud. Seperti Nabi dulu yang sampai kepada haud, baru kemudian umatnya. Kemudian yang ketiga, dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di tengah-tengah sahabatnya. Apa yang dikatakan Nabi? Inni 'alal haudi antadhiru man yaridu alayya minkum. Sesungguhnya nanti aku akan berada di haud dan aku akan menunggu di antara kalian yang akan datang kepadaku. Fa wallahi, demi Allah, la yuqtata'anna duni rijal. Sesungguhnya akan ada orang-orang yang dihalangi, ya, sebelum sampai kepadaku, ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu akan, ya, sama-sama berjalan menuju haud, ya. Lalu kemudian sebelum sampai ke haud dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian dari mereka ini, orang-orang rombongan ini, itu akan disingkirkan, ya, dihalang-halangi oleh para malaikat, ya, diusir dari rombongan, ya. Fala aqulanna, maka kata Nabi SAW, aku akan berkata saat itu terjadi, ay Rabbi, wahai Rabbku, minni wa min ummati, ya, minni wa min ummati, wahai Rabbku. Mereka itu orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang, ya, diusir. Mereka itu juga dari golonganku dan mereka juga dari umatku. Ya, kenapa mereka diusir? Ya, fayaqulu, maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma amilu ba'daka ma zalu yarji'una ala aqabihim. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sesudahmu, sepeninggalanmu, setelah wafatmu. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan, ya. Mereka masih sebagaimana keadaan mereka semula, ya. Mereka murtad kembali dari agama mereka. Dikatakan di sini, ya, di dalam hadis-hadis yang telah kami sebutkan tadi terdapat bukti tentang penetapan haud Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagian ciri-cirinya. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya terlebih dahulu sebelum umatnya. Yang tadi, ya, ana faratukum 'alal haud. Dan sesungguhnya melakukan bid'ah. Bid'ah ini dia adalah segala hal yang menyelisihi ajarannya Nabi, ya. Apapun yang menyelisih ajarannya Nabi, ya, dari ajaran yang telah Nabi tetapkan, baik itu pengurangan, penambahan, ya, mengotak-ngatik syariat Nabi Muhammad, itu semua dalam istilah syariat disebut dengan bid'ah. Dan bid'ah ini ada dua, ya, yang mukaffirah dan ghairu mukaffirah. Yang bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari agama dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, ya. Di sini umum, siapapun yang menyelisihi sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia masuk dalam ancaman tidak dapat minum dari al-haud. Ya. Dikatakan dan sesungguhnya, ya, melakukan bid'ah dan menyalahi perintah-perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penghalang untuk meminum di telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat haud yang ada di dalam hadis-hadis adalah ia sangat luas dan lebar.
sangat luas dan lebar. Luas dan panjangnya sama. Setiap sisi dari sisinya adalah sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya berasal dari telaga Al-Kautsar. Di sini ya ditetapkan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-Kautsar ini ya, telaga Al-Kautsar ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pemuliaan dan penghargaan untuk beliau. Ya. Baik. Di tengahnya terdapat 2 pancuran dari surga. Airnya lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada es, lebih manis daripada madu, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan cangkir-cangkirnya sejumlah bintang di langit. Siapa yang meminum dari al-haud, dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Ya, sekedar minum 1 cangkir dari al-haud, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Sesungguhnya beriman kepada haud dan sifat-sifatnya adalah wajib atas setiap muslim, karena hal tersebut disampaikan secara benar dari Rasulullah SAW tanpa ada keraguan sedikit pun yang dapat dipahami dari zahir lafaznya tanpa memerlukan takwil. Jadi maksudnya apa yang telah sampai kepada kita dari hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan al-haud itu dapat kita fahami secara zahirnya tanpa perlu untuk menakwilkannya. Baik, kemudian berikutnya adalah ya mizan, timbangan. Dan ini tentunya mizan di sini terjadi pada saat ya al-ard, hisab ya. Hisab, ard, mizan itu satu kesatuan. Nah, silahkan dibaca. Ketiga, mizan atau timbangan. Mizan adalah alat yang mengukur. Yang dimaksudkan di sini adalah mizan yang sesungguhnya atau hakiki, yang mempunyai 2 daun timbangan yang nyata dipasang untuk menimbang amal para hamba sesudah selesai hisab, penetapan amal dan penyodorannya kepada anak Adam. Di sini terlihat keadilan Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun yang dizolimi sedikit pun. Dia mendatangkan amal-amal manusia sekalipun seberat biji sawi untuk menunjukkan ukuran beratnya agar balasannya setimpal dengannya. Bisa jadi timbangan amal itu banyak jumlahnya, tetapi mungkin juga hanya 1. Wallahu alam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang jelas dalil-dalil tentang keberadaan mizan dan penimbangan amal sangat banyak, antara lain timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebutkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Surat Al-A'raf ayat 8-9. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Surat Al-Anbiya ayat 47. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Surat Al-Mu'minun ayat 102-103. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Surat Al-Qari'ah ayat 6-11. Dalam ayat-ayat di atas terdapat dalil-dalil yang menunjukkan
bahwa mawazin atau timbangan-timbangan itu hak atau benar, penimbangan amal itu benar. Dan keselamatan atau kerugian yang didasarkan atas berat dan ringannya timbangan amal juga benar. Sesungguhnya amal-amal yang ditimbang adalah benda yang tidak berwujud, yang tidak dapat ditimbang di dunia, akan tetapi bisa ditimbang di akhirat. Sebab hukum yang berlaku di sana bukan hukum dalam kehidupan kita di dunia. Juga amal-amal yang ditimbang tadi berbeda-beda berat dan ringannya, tergantung niat dan keikhlasan yang menyertainya. Jadi yang dinilai di dalam timbangan bukanlah zat amalnya saja, tetapi juga unsur yang mengiringinya. Karena banyak sekali orang-orang yang membaca syahadat, tetapi kejahatannya mengalahkan amal solehnya. Padahal seandainya syahadat diletakkan pada salah satu daun mizan, kemudian langit dan bumi beserta isinya diletakkan pada daun mizan yang lain, niscaya syahadatlah yang lebih berat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, lihat Musnad Imam Ahmad, wallahu alam. Baik, jazakallahu khair, barakallahu. Ketiga adalah mizan. Ya, dikatakan bahwasanya mizan itu adalah alat untuk mengukur, alat timbangan, ya, alat untuk menimbang itu dalam bahasa Arab disebut mizan. Yang dimaksudkan di sini adalah mizan yang sesungguhnya, itu mizan yang hakiki yang mempunyai dua daun timbangan yang nyata dipasang untuk menimbang amal pada para hamba sesudah selesai hisab, penetapan amal, dan penyodorannya kepada anak Adam. Ya, jadi setelah terjadi yang namanya hisab, perhitungan, ya, setelah semua manusia itu disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihisab, ya, amalan-amalannya, ya, sampai dia benar-benar mengakui. Jadi tidak ada kezaliman sama sekali di hari persidangan itu. Apa yang ditetapkan sebagai dosa, maka manusia itu akan mengakui bahwasanya itu dosa, kan seperti itu, ya. Apa yang ditetapkan bahwasanya itu maksiat, dia akan mengakui, ya benar, itu adalah maksiat yang saya lakukan, ya, dengan penuh kesadaran, ya, saya melakukan itu, ya, dan diakui oleh setiap manusia. Setelah selesai semua hisab, ya, penetapan tadi sudah selesai, maka ada ya namanya tadi ard, ya, disodorkan kitab-kitabnya. Setelah itu semua terjadilah, ya, khulasahnya, ringkasan dari semua itu. Apakah dia ini termasuk orang yang beruntung ataukah merugi nanti kelak di akhirat, itu dapat dilihat dari mizan, dapat dilihat dari timbangan. Baik. Di sini terlihat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak seorang pun yang dizalimi, ya, sedikit pun tidak ada yang dizalimi. Nah, karena semua itu, ya, sebagaimana nanti kita sebutkan, ya, ketika sedang, ya, diinterogasi itu, ya, di sidang itu, semuanya disebutkan dari dosa kecil sampai dosa besar, semua disebutkan, ya. Kemudian dosa pahala-pahala itu, ya, ditampakkan semua di dalam kitab catatannya. Jadi selain dia mengakui secara lisan, ya, dia juga mendapat tulisan buku catatan. Di situ ada amalan baiknya, ada amalan buruknya, lengkap di buku itu, ya. Kemudian setelah itu, ya, ada mizan timbangan yang dia bisa lihat dengan mata kepalanya sendiri. Mana nih kira-kira yang lebih banyak dan lebih berat, amalan buruknya atau amalan, ya, baiknya? Mana yang lebih berat, ya? Amalan penduduk nerakanya atau amalan penduduk surganya? Ya, di situ dia bisa, ya, mengambil kesimpulan. Baik. Allah Azza wa Jalla, ya, mendatangkan amalan-amalan seluruh manusia sekalipun seberat satu biji sawi untuk menunjukkan ukuran beratnya agar balasannya setimpal dengannya. Setiap apapun dari besar kecilnya amalan, pasti itu akan masuk ke dalam timbangan. Makanya, ya, kita tidak boleh untuk meremehkan apapun kebaikan, ya, dari siapapun itu, ya. Jangan meremehkan amalan. Bisa jadi dia memang kita anggap remeh amalan itu, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amalan yang berat.
Bisa jadi timbangan amal itu banyak jumlahnya, tetapi mungkin juga hanya satu. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang jelas dalil-dalil tentang keberadaan mizan dan penimbangan amal itu sangatlah banyak ya. Maksudnya apa? Bisa jadi semua amalan itu jadikan satu, atau ya setiap amalan punya satu ya. Setiap misalnya sedekahnya satu bagian ya, salatnya satu bagian, kemudian umrahnya satu bagian ya, kemudian berbaktinya kepada orang tua satu bagian, berbuat baik kepada pasangan itu satu bagian ya, atau dijadikan semua satu kesatuan. Nah, itu kata di sini disebutkan wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas penimbangan itu di mizan, penimbangan amal di mizan itu dalilnya sangatlah banyak. Maka di sini akan dibawakan satu persatu. Dalil yang pertama dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idzinil haqq. Dan timbangan pada hari itu adalah suatu kebenaran, suatu kepastian, pasti ada. Ya, timbangan itu pasti ada. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, maka dialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Dalil yang kedua, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan yang tepat ya, timbangan yang benar-benar ya tepat dalam menghitung setiap berat amalan baik ataupun yang buruk. Fala tudlamu nafsun syai'ah, maka tidak ada orang yang dirugikan sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, dan jika ada amalan itu hanyalah seberat biji sawi pun pasti kami akan datangkan pahalanya. Ya, nah mungkin ya ada pahala dalam suatu amalan yang kecil dibiarkan sama Allah, tidak dimasukkan ke timbangan, tidak mungkin. Pasti juga akan diikut sertakan oleh Allah ke dalam timbangan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi akan sangat tepat sekali dan sangat rinci sekali. Tidak mungkin meleset perhitungannya Allah. Kemudian ya ini semua menggambarkan bagaimana detailnya ya Allah Subhanahu wa taala dalam menghisap seorang hamba. Sehingga ya itu yang ditimbang itu ya adalah amalan kita jamaah ya. Salat sunnah kita gitu kan. Berarti kalau mau tambah berat amalan kebaikan, timbangan amalan kebaikan kita, maka perbanyak kebaikan ya. Sedekahnya diperbanyak, kemudian salatnya diperbanyak, puasanya diperbanyak ya, semakin lembut dengan keluarga ya, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan cucu ya, semakin sayang dengan mereka, semakin memuliakan tamu, memuliakan tetangga ya, semakin semangat untuk belajarnya, semakin semangat untuk membaca Al-Qur'annya, semakin semangat untuk wiridnya, semakin semangat untuk tahajudnya, semakin semangat semua amalan kebaikan. Ya, tidaklah kita mengetahui suatu amalan kebaikan kecuali kita punya peran di situ. Ya, kita punya ya peran di situ. Amalan apa saja? Ya, kita punya ya ada amalan kita di situ di bab itu. Karena itulah nanti akan sedikit demi sedikit memberatkan timbangan kebaikan kita. Ya. Dalam ayat lain disebutkan waman khaffat mawazinu, dan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, ya afwan ini bukan berat ini. Ini disebutkan waman khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang yang merugikan dirinya sendiri, fi jahannam khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ya, ayatnya terpotong. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika disebutkan fa huwa fi 'isyatir radiyah dalam surat Al-Qari'ah. Ya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan. Siapa? Yang amalan kebaikannya berat, lebih berat dibandingkan amalan keburukannya. Wa amma man khafat mawazinu, adapun yang ringan amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah.
Ya, kata Allah Azza wa Jalla, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ya, jadi simple. Ya, kalau berat timbangan kebaikannya maka dia masuk dalam surga. Kalau berat timbangan keburukannya maka dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dalam ayat-ayat di atas terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mawazin, timbangan-timbangan itu hak, benar, pasti. Ya, penimbangan amal itu benar dan keselamatan atau kerugian yang didasarkan atas berat dan ringannya timbangan amal juga benar. Ya, nggak mungkin ya orang yang berat timbangannya di amal kebaikannya lalu dia masuk dalam neraka, ya, atau juga sebaliknya dia berat di keburukannya, timbangan keburukannya lalu dia masuk dalam surga, ya. Itu tidak mungkin. Dia akan sesuai dengan alurnya. Berarti kalau dia lebih berat kebaikannya tempatnya surga, kalau lebih berat keburukannya tempatnya di neraka, kan seperti itu, ya. Sesungguhnya amal-amal yang ditimbang adalah benda yang tidak berwujud, karena itu amal, ya. Ya, dia bukanlah benda yang tidak berwujud, yang tidak dapat ditimbang di dunia. Ya, amalan-amalan itu yang ditimbang adalah benda yang tidak berwujud, yang tidak dapat ditimbang di dunia. Di dunia tidak ada beratnya, ya. Seperti pahala salat kita, tidak ada ya beratnya berapa kilo, tidak bisa, tidak bisa ditimbang di dunia. Tapi itu akan dapat ditimbang kelak nanti di akhirat. Akan tetapi bisa ditimbang di akhirat, sebab hukum yang berlaku di sana bukan lagi hukum dalam kehidupan kita di dunia. Ya. Juga amal-amal yang ditimbang tadi berbeda-beda berat dan ringannya, tergantung ya, niat dan ikhlasnya yang menyertainya. Jadi ya, ini poin yang penting yang harus kita garis bawahi, ya, bahwasanya berat suatu amal itu bukan dilihat dari kuantitasnya, tetapi dilihat dari kualitasnya. Ya, bisa jadi orang yang mengeluarkan hartanya 1.000 rupiah dan dia keluarkan itu untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, untuk mencari cinta Allah, itu lebih berat timbangannya dibandingkan orang yang mengeluarkan uang 1 miliar tetapi untuk mengharapkan ridho selain Allah. Gitu ya. Jadi bukan dilihat dari seberapa banyaknya. 1 rakaat yang dilakukan untuk Allah ikhlas dari awal sampai akhir itu jauh lebih berat dibandingkan 1.000 rakaat yang dilakukan untuk selain Allah. Ya. Jadi bukan dilihat dari berapa banyaknya, tetapi dilihat dari niat dan keikhlasannya. Ikhlas di sini bukan rela, ya. Ikhlas di sini mengharapkan ridha Allah, seperti itu, ya. Jadi seberapa banyak dia mengharapkan ridha Allah dari amalan yang dia lakukan. Maka seberat itu pula, ya, amal dia ketika nanti ditimbang di mizan. Bukan dilihat dari kuantitas, tapi dilihat dari kualitas niatnya. Apakah untuk Allah ataukah untuk selain Allah. Makanya para ulama di zaman salaf mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin 'azimin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan-amalan besar yang dia menjadi kecil karena niat. Ya. Dan betapa banyak amalan-amalan yang kecil dia menjadi besar itu juga dikarenakan niat. Jadi jangan pernah kita untuk meremehkan masalah niat. Jadi yang dinilai di dalam timbangan bukanlah zat amalnya saja, tetapi juga unsur yang mengiringinya. Yaitu niat itu tadi, ya. Karena banyak sekali orang-orang yang membaca syahadat tetapi kejahatannya mengalahkan amal salihnya. Padahal seandainya syahadat diletakkan pada 1 daun mizan, kemudian langit dan bumi beserta isinya diletakkan pada daun mizan yang lain, niscaya syahadatnya lebih berat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wallahu taala a'lam, ya. Jadi ada namanya ard, penyodoran kitab, ada namanya hisab, perhitungan Allah akan tepat, tidak akan salah sasaran, ya, tidak akan salah hitungan, dan itu akan sangat adil sekali di dalam mizan, ya. Perhitungannya itu akan sangat terlihat detail, ya, detail sekali di dalam mizan. Baik, kemudian berikutnya adalah sirat, jalan. Silakan dibaca, Ibu. Keempat, sirat atau jalan. Sirat adalah torik atau jalan. Yang dimaksud di sini ialah jembatan yang membentang di atas punggung neraka jahanam sebagai satu-satunya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lewat
di atas sirot berlaku umum bagi seluruh manusia yang tidak mungkin masuk ke surga kecuali setelah berhasil melewati jembatan ini. Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Robmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surat Maryam ayat 71. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa melewati sirot adalah suatu pemandangan yang menakutkan, membuat orang lupa akan keluarga dan kerabatnya sampai ia bisa lolos dan berhasil. Inti kemampuan menyeberang adalah terpulang kepada istiqomahnya seseorang dalam meniti agama Islam atau as-sirat al-mustaqim, atau jalan orang-orang yang diberi nikmat. Maka barang siapa beristiqomah di atas agama yang Allah ridhoi, yaitu sirat yang bersifat maknawi, maka ia akan mampu menyeberang di atas sirat yang bersifat inderawi sesuai dengan nilai istiqomahnya. Barang siapa menyimpang dari sirat mustaqim di dunia di waktu kemakmurannya, maka dia tidak akan tahan di atas sirat yang licin di saat kalut dan ketakutan. Dan dia benar-benar kehilangan kendaraannya, yaitu amal soleh. Di antara dalil-dalil sahih yang menunjukkan sirat, sifat-sifat dan penyeberangan di atasnya adalah sebagai berikut. A. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Di dalam hadis yang panjang, Rasulullah bersabda, sirat itu dibentangkan di antara dua tepi jahanam. Aku dan umatku adalah orang yang pertama kali melewatinya. Tidak ada yang berbicara melainkan para rasul, dan doa para rasul pada hari itu adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dan dalam jahanam terdapat kait-kait seperti duri pohon sa'dan. Apakah kalian pernah melihat pohon sa'dan? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, dia itu seperti duri-duri pohon sa'dan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya selain Allah. Dia itu merenggut manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Maka di antara mereka ada yang tetap tidak direnggut karena amalnya. Dan di antara mereka ada yang dibalas sampai diselamatkan. Hadis riwayat Muslim, lihat Al-Bukhari. B. Apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah dan dari Huzaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis syafaat yang di dalamnya terdapat, lalu mereka mendatangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berdiri kemudian diizinkan baginya. Kemudian diutuslah amanah dan silaturahim. Maka keduanya berdiri pada kedua tepi sirat sebelah kanan dan kiri. Kemudian orang pertama dari kalian melewati sirat bagaikan kilat. Ia bertanya, saya berkata, kujadikan bapak dan ibuku sebagai tebusan bagi Anda. Apa itu seperti kilat? Beliau bersabda, tidakkah kalian melihat kilat, bagaimana ia lewat dan kembali dalam sekejap mata? Kemudian ada yang seperti jalannya angin. Kemudian seperti terbangnya burung dan seperti larinya orang laki-laki. Dan amal-amal mereka berjalan membawa mereka. Nabi SAW berdiri di atas sirat sambil berdoa,
Robku, selamatkan, selamatkan. Sampai ada hamba-hamba yang menjadi lemah memikul amalnya, hingga datang seorang laki-laki yang ia tidak dapat berjalan kecuali dengan merangkak. Beliau bersabda, di antara kedua sisi Sirat terdapat kait-kait menggantung yang diperintah untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan kepadanya untuk mengambilnya. Maka ada yang terluka kulitnya, tetapi selamat dari neraka. Dan ada yang didorong ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis-hadis tersebut terdapat dalil adanya Sirat, sifatnya, dahsyatnya, suasana, dan bahwasanya amal-amal itu adalah sarana untuk melintasi Sirat dan sebab keselamatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 72. Maksud Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sesudah melintasi Sirat dan membiarkan orang-orang zalim tetap berlutut di atas Sirat, tidak bisa melewatinya. Apakah kita perhatikan dari keterangan di atas, kenyataan-kenyataan yang ada di hari akhir adalah samar, tidak mampu dimengerti dengan akal, karena memang tidak ada bandingnya dengan kenyataan duniawi. Maka wajib untuk tidak mengotak-atik hakikat perkara-perkara ini dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Ini adalah poin yang keempat yang dibahas di dalam pembahasan ini, yaitu sirat atau jalan. Dikatakan sirat itu adalah tariq. Tariq maknanya jalan secara bahasa. Ya. Jadi maksud di sini sirat itu adalah jembatan yang membentang di atas punggung neraka jahanam sebagai satu-satunya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya setiap orang yang masuk ke dalam surga pasti dia akan melewati neraka jahanam. Lewat apa? Lewat yang namanya sirat, jembatan. Jembatan ini membentang di atas punggung neraka jahanam. Jadi satu sisi ke sisi yang lain, ya. Jadi itu satu-satunya jalan menuju surganya Allah. Lewat di atas sirat berlaku umum bagi seluruh manusia yang tidak mungkin masuk ke surga kecuali setelah berhasil melewati jembatan ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ia pasti akan mendatangi neraka, akan melewati neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, dan itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa melewati sirat, jembatan di atas punggung neraka jahanam, adalah suatu pemandangan yang menakutkan, membuat orang lupa akan keluarga dan kerabatnya sampai ia bisa lolos dan berhasil. Ya, suatu pemandangan yang sangat menakutkan. Ya. Inti kemampuan menyeberang adalah terpulang kepada istiqomahnya seseorang dalam meniti agama Islam, atau as-sirat al-mustaqim, atau jalan orang yang diberi nikmat. Ya, jadi bukan skill dia di dalam menjaga keseimbangan, bukan. Ya, ketika di dunia dia mempunyai keseimbangan yang baik, ya, maka pasti dia bisa melewati sirat, bukan. Tapi itu tergantung kepada amalannya, seberapa ya besar dia kembali kepada Islam itu sendiri. Maka barang siapa yang beristiqomah di atas agama yang Allah ridhai, yaitu ya sirat yang bersifat maknawi, maka ia akan mampu menyeberangi di atas di atas sirat yang bersifat indrawi sesuai dengan nilai istiqomahnya. Ya. Kalau dia di dunia ini siratal mustaqim, ya, jalan hidupnya lurus-lurus saja, mempeng, ya, nggak ada belok sana belok sini, nggak ada maksiat sana maksiat sini, ya. Maka sebagaimana dia berjalan lurus di dunia, maka kelak nanti di atas sirat pun dia akan bisa berjalan lurus seperti itu.
Barang siapa menyimpang dari sirat mustaqim ketika dia di dunia, ya di waktu kemakmurannya, ya, ketika dia punya waktu, dia gunakan untuk bermaksiat, ketika dia punya harta, dia gunakan untuk bermaksiat, ketika dia punya kesempatan, dia gunakan bermaksiat, ya. Sehat malah ya bermaksiat, kaya malah bermaksiat. Nah, itu kan waktu-waktu makmurnya. Maka dia tidak akan tahan di atas sirat yang licin di saat kalut dan ketakutan. Karena pemandangan yang sangat mengerikan, bawahnya neraka jahanam, ya. Dan dia benar-benar kehilangan kendaraannya, yaitu amal saleh. Dia punya kendaraan, ya. Dia harus berjalan, harus merangkak atau bahkan teresot-esot di atas sirat. Di antara dalil-dalil sahih yang menunjukkan sirat, sifat-sifat dan penyeberangan di atasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannam." Sirat itu akan dibentangkan di antara dua tepi jahannam, satu tepi ke tepi yang lain. Baik, fakunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Aku dan umatku adalah orang yang pertama kali melewati as-sirat. Wala yatakallamu yawma idzin, tidak ada yang berbicara ketika hari itu illa rusul, kecuali hanya para rasul. Jadi semuanya terdiam. Selain rasul semuanya diam. Dan perkataan rasul ketika itu, da'war rusul yawma idzin, perkataan para rasul ketika itu hanya mengucapkan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya. Semua terdiam, hanya para rasul menyebutkan Allahumma sallim sallim. Wa fi jahannama kalalib mithlu syauqis sa'dan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam jahanam terdapat kait-kait seperti duri dari pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu adalah pohon yang dipenuhi oleh duri-duri yang besar. Ya. Apakah kalian pernah melihat pohon sa'dan, kata Nabi? Hal ra'aitumus sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Iya, kami telah melihatnya wahai Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan, qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan. Maka ya kait-kait yang akan merenggut orang-orang yang melewati sirat itu, yang akan melewati, ya. Jadi kalau ada sirat, ya, jembatan, disuruh meniti jalan di atasnya, maka dari samping kanan, samping kiri itu akan ada apa? Ya, kait-kait. Itu berbentuk apa? Berbentuk duri tajam yang besarnya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Itu akan menghalangi orang untuk meniti jalan di atas jembatan tersebut, ya. Kata Nabi, kait-kait itu semisal dengan duri dari pohon sa'dan. Ghaira annahu la ya'lamu ma qadru idhamiha illallah. Hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Takhtafun nasa bi'amalihim. Apa yang dilakukan? Dia akan merenggut manusia, yang menjatuhkan manusia, menusuk manusia. Manusia lagi jalan, ya, di atasnya, di atas sirat. Kemudian tiba-tiba dari samping kanan, samping kiri ada duri, ya, yang menubruk tubuhnya, ya, mencabik dagingnya, kan seperti itu. Sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia ada orang yang saleh, orang yang, ya, menjaga dirinya dari maksiat, itu kan, maka dia juga akan terlindung dari duri-duri tersebut, dari kait-kait itu. Tapi kalau tidak, ya habis, ya. Ada yang tercabik badannya, ada yang kemudian terjatuh karena, ya, ditusuk oleh duri-duri tersebut, gitu kan. Faminhumul mu'min baqiya bi'amalihi, dan di antara mereka ada yang tetap tidak direnggut, ya, oleh duri tadi, karena amalnya. Amalnya ini amal soleh. Kayak penting amal soleh itu, ya. Sekarang adalah waktu kita beramal. Nanti di akhirat tidak bisa lagi beramal. Sekarang di dunia ini, di sisa-sisa kehidupan terakhir kita di dunia, inilah saatnya kita beramal. Amal itulah, ya, yang akan menyebabkan Allah Azza wa Jalla ridho kepada kita dan Allah lindungi kita dari duri ini. Allah akan jaga kita, Allah akan mudahkan kita untuk melewati dan meniti jembatan sirat ini. Ya. Wa minhumul mujaza hatta yunajjah. Ya. Ada di antara mereka yang dibalas sampai akhirnya diselamatkan. Dibalasnya maksudnya apa? Ya, dia tetap tercabik walaupun tidak jatuh, tapi dia tetap kena duri itu. Walaupun akhirnya dia diselamatkan. Baik, yang kedua, apa yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis syafaat yang di dalamnya terdapat, lalu mereka mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berdiri kemudian diizinkan baginya. Dalam hadis syafaat yang panjang, kemudian diutuslah amanah dan silaturahim. Maka keduanya berdiri pada kedua tepi sirat sebelah kanan dan kiri.
Kemudian orang pertama dari kalian melewati sirat bagaikan kilat, cepat sekali. Ia bertanya, saya berkata, kujadikan bapak dan ibuku sebagai tebusan bagi Anda. Ya, apa itu seperti kilat? Maksudnya seperti secepat kilat. Maksudnya apa secepat kilat? Tidakkah kalian melihat kilat bagaimana ia lewat dan kembali dalam sekejap mata? Ya. Tsumma kamarrir rih. Ada juga ya, kalau tadi yang pertama orang yang melewati sirat itu secepat kilat ya. Kemudian yang kedua ada yang seperti jalannya angin ya. Kemudian seperti terbangnya burung ya, kamarit thair seperti burungnya seperti terbangnya burung. Kemudian syaddir rijal dan seperti larinya seorang laki-laki ya, wa tajri bihim a'maluhum. Dan amal-amal mereka berjalan membawa mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat. Sedangkan nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas sirat sambil berdoa, yaqulu rabbi sallim sallim, wahai Rabbku selamatkanlah selamatkanlah, hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai ada hamba-hamba yang menjadi lemah memikul amalannya ya, tidak mampu lagi untuk ya, amalan mereka itu, amal saleh mereka itu tidak lagi mampu untuk membawa dan menopang mereka melewati sirat. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfa, sampai nanti akan datang seorang laki-laki yang dia tidak dapat berjalan kecuali dengan merangkak. Berjalan udah tidak bisa, jangankan berlari ya, jangankan berjalan, berdiri saja sudah tidak mampu di atas sirat, akhirnya merangkak ya. Qala wa fi hafatay sirati kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi fa makhdushun najin wa makdusun finnar. Ya. Dalam keadaan yang seperti itu, sudah jalannya tertati-tati, sudah jalannya merangkak, yang ngesot-ngesot ya. Nabi SAW menggambarkan di antara kedua sisi sirat, ya kanan kiri tadi, terdapat kait-kait menggantung yang diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan kepadanya untuk mengambilnya. Disambar, ya, kait-kait yang menyambar. Maka ada yang terluka kulitnya, tetapi dia selamat. Maksudnya dia kena duri tadi ya, kena tusuk duri tadi yang menyambar. Ya, dan ada pula yang didorong ke dalam neraka. Ini tergantung dari amalannya. Dalam hadis-hadis tersebut terdapat dalil adanya sirat, sifatnya, dahsyatnya suasana, dan bahwasanya amal-amal itu adalah sarana untuk melintasi sirat dan sebab keselamatan. Ya, sebagaimana firman Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya." Kemudian kami akan menyelamatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan dari sirat dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Ini ayat lanjutan yang tadi. Ya, dalam surat Maryam, "Wa minkum illa wariduha," tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka jahanam. Karena ala rabbika hatman maqdiya, dan itu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan oleh Rabb kalian. Ayat-ayat berikutnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan mereka sesudah melintasi sirat dan membiarkan orang-orang zalim tetap berlutut di atas sirat, tidak bisa melewatinya. Nah, jadi ini tergantung ya, dengan amalannya. Ya. Amalan itulah menjadi sarana apakah dia dapat melewati atau terhenti di atas sirat atau bahkan terjatuh dari as-sirat. Apabila kita perhatikan dari keterangan di atas, kenyataan-kenyataan yang ada di hari akhir adalah samar, tidak mampu dimengerti dengan akal, karena memang tidak ada bandingannya dengan kenyataan duniawi. Maka wajib untuk tidak mengotak-ngatik hakikat perkara-perkara ini dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang mungkin dapat kita bahas pada pertemuan singkat ini. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita sisakan pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan syafaat. Ya. Dan kita khususkan untuk murojaah soal-soal latihan bab di pertemuan yang akan datang biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Tafihuna sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Jazakallahu khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada al Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu khair wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Taib Afwan, apakah ada pada jemaah, apakah ada sesi tanya jawab? Karena di depan mungkin sudah maghrib ya. Balik Bapak maghrib jam berapa, Ibu-ibu? Masih bisa bertanya jawab kah? Dia sudah tarhim, Bu. Oh, sudah tarhim ya? Lagi tarhim. Lagi tarhim. Bagaimana, mau dia ada tanya jawab atau kita tutup? Ibu-ibu balik papan, bisakah tanya jawab 1, 2? Tarhim berarti masih 10 menit barangkali ya, Bu Junibah? Boleh bertanya ke? Boleh. Ya silakan Bu Endang. Tafadhol pada jemaah yang ingin bertanya silakan. Ustaz, saya mau bertanya 2. Yang pertama berkaitan dengan haud atau telaga. Yang kedua berkaitan dengan sirot. Yang pertama adalah tadi salah satunya adalah pelaku bid'ah tidak diperkenankan untuk mendapatkan dapat minum, tidak diperbolehkan, dihalau. Nah, yang saya tanyakan gini, apabila kita bersedekah kepada keluarga, tetapi keluarga kita itu memanfaatkan untuk perkara bid'ah, misalnya untuk selamatan orang tua yang meninggal. Nah, apakah sedekah kita itu, apakah kita karena bersedekah itu sehingga termasuk pelaku bid'ah juga? Terus yang kedua, tadi yang bisa melintasi, ada yang seperti melintasi sirot, ada yang seperti kilat, ada yang seperti burung yang terbang, kemudian seperti orang laki-laki yang berlari. Nah, itu kategori yang bisa masuk ke dalam itu siapa aja? Terima kasih, Ustaz. Naam, jazakillahu khairan wa barakallahu fik. Untuk pembahasan masalah bid'ah tadi, apakah itu masuk ke dalam pembahasan bid'ah atau bukan, itu dilihat ya dari hukumnya. Dan kalau memang ada unsur ta'awun dan tahu, itu kita khawatirkan itu akan masuk gitu kan. Kalau misalnya dia tahu apa yang dia sedekahkan, arahnya kemana, digunakan untuk apa, ya itu bisa jadi wallahu ta'ala alam sesuai dengan wakinya nanti realitanya seperti apa, ya itu bisa saja masuk kalau memang dia tahu dari awal. Tapi kalau tidak tahu, maka insya Allah tidak akan masuk ke dalam kategori tersebut, gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadikan seseorang itu ketika melewati menjadi kilat, secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang seperti laki-laki yang berlari, itu tergantung dengan amalannya. Dan di sini tidak diperinci amalan yang seperti apa, gitu kan? Berarti kalau kita lihat amalan yang terbaik, dalam arti kata di situ timbangannya berat ya, pada amalan kebaikannya, dan amalannya hampir sempurna, begitu berarti kan niatnya sempurna, amalannya sempurna ketika dia hidup di dunia, maka berarti fasilitas yang didapat adalah melewati sirat seperti kilat, gitu kan. Nah, semakin banyak maksiat yang dia lakukan, maka akan semakin berkurang fasilitasnya, ya, tidak lagi seperti kilat tapi hanya seperti angin. Semakin banyak dia melakukan maksiatnya, maka tidak lagi seperti angin, tetapi bagaikan laki-laki yang berlari, kan, seperti, atau burung yang terbang, gitu kan. Semakin banyak dia melakukan kezaliman, kemaksiatan, kan tergantung amalan tadi ya. Atau semakin sedikit dia amal kebaikannya, maka itu seperti laki-laki yang berlari, ya. Semakin banyak lagi kezaliman yang dia lakukan, maka itu bagaikan orang yang berjalan, yang merangkak. Nah, wallahu ta'ala alam. Amin wa iyaki. Ustaz, saya bertanya satu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi berpikir ya Ustaz, jadi Masya Allah ya, jadi terlintas di benak itu memang betapa luar biasanya
ilmu ya Ustadz. Artinya Allah menyampaikan selama ini harus dirubah pikiran kita. Kalau kita bisa gini tuh, kebaikan itu ternyata kan kalau di sini kan sesuatu hal banget ya Ustadz, amal soleh itulah. Artinya amal soleh itu berpulang kepada orangnya sendiri. Artinya kita secara zahir di dunia ini berbuat baik, kebaikan itu kan tentu ada yang kita di hadapan kita masing berbuat baik. Tadi sama Ustadz bilang kepada siapa saja di sana itu. Kalau kita selama ini mengatakan saya ini kurang baiknya sama orang apa sih gitu loh kan. Artinya tidak bukan karena Allah, tetapi sesungguhnya kita kebaikan itu yang sekarang harus mulai dirubah. Ini adalah bagian ikhtiar kita yang Allah ajarkan, yang Allah perintahkan untuk kebaikan kita nanti di yaumil hisab, yaitu yang harus sampai ya Ustadz. Karena di sini kan disebutkan itu dibahasakan itu kan ikhlas. Perbuatannya sama tetapi bergantung. Jadi ikhlas itu memang betul-betul hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Jadi bahasanya saya di sini Ustadz, koreksi saya, merubah ilmu ini merubah. Yang tadi kalau kita selalu itu kan rasanya ada kecewa pada saat kita berbuat baik, orang tidak berbuat baik, padahal itu kan buat diri kita sendiri gitu loh. Begitu kan Ustadz memahaminya. Iya, supaya benar. timbangan itu jadi berat gitu loh Ustadz. Itu ya Ustadz. Terus juga ketika dizolimi gitu, kita jangan merasa rugi gitu di dunia. Memang di dunia hitung-hitungan matematikanya kita rugi ketika dizolimi, tapi nanti di akhirat, nah perhitungannya itu sudah berbeda. Ketika di akhirat, orang yang zalim itulah yang merugi. Gitu. Jadi sama antara kebaikan maupun ya kita mendapatkan musibah. Bersabar, intinya bersabar. Artinya sekarang ini yang dengan ilmu ini betul-betul harus merubah dirinya kita. Arti bahwa kebaikan itu bukan untuk orang lain, tetapi adalah untuk diri kita sendiri, gitu kan Ustaz? Artinya terserah yang merespon kita berbuat baik, apakah dia akan seperti apa, itu kita harusnya tetap di dalam, enggak, saya ini tuh kebaikan saya. Kalau seperti kita gini loh, menabung di hari tua, gitu kan Ustaz? Yang lebih seperti itu memahaminya, begitu ya Ustaz? Kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain, itu hakikatnya akan kembali kepada diri kita, bukan kepada orang tersebut. Walaupun di dunia mungkin dia yang merasa senang gitu kan. Tapi pada hakikatnya kita akan mendulang kenikmatan dan kesuksesan itu kelak di akhirat. Karena itu akan kembali ke kita. Itulah yang akan jadi ya penolong dan pembantu kita melewati as-sirat. Itu yang akan menjadi ya amal soleh yang berbentuk ya manusia yang datang kepada kita menemani kita di alam kubur sampai hari kiamat. Ya, itulah yang akan kemudian menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita lebih berat sebelah ya. Baikannya lebih berat dibandingkan dengan keburukannya. Ya, itulah yang akan menjadikan kita menerima buku catatan dari sebelah kanan, bukan dari belakang punggung. Ya, hal-hal itulah yang mungkin bagi kita kecil, ya, tapi di sisi Allah besar. Ya, apa yang kita lakukan, kebaikan apapun kepada orang itu akan kembali lagi kepada kita, apapun itu. Tidak mesti harta ya, bisa dengan al-kalimatut thayyibah, dengan ucapan yang baik, dengan doa yang baik ya. Dengan ucapan yang ramah, hanya dengan senyum saja ya, itu akan menjadi kebaikan yang kembali kepada diri kita. Insyaallah, artinya ini motivasi kembali kepada diri, bentuk ikhlas itu yang harus dipahamin bahwa kebaikan ini adalah untuk dirimu sendiri, tapi secara ininya memang sepertinya kan pasti ada yang ada objek, ada subjeknya gitu kan Ustaz. Tetapi yang harus dipahami selama ini kan, makanya saya memahaminya Ustaz, makanya disebut Allah mengatakan bahasanya orang yang berpegang kepada jalannya Allah itu dia tidak sedih, tidak kecewa. Arti apapun yang dilakukan itu karena Allah, semuanya itu akan kembali dia dapatkannya. Kalau kita di sini merusak, kita gini, dia baik, aku baik gitu kan Ustaz. Kalau dia jahat, aku bisa lebih jahat loh, maksudnya kan gitu nih. Artinya kan kita ini suka tergantung dengan balasan. Padahal yang kita harap di sini ini kan kalau dengan ilmu ini kan ternyata balasannya kita harap tuh nanti gitu loh ya Ustaz. Ini semua kebaikan itu ditimbang gitu loh. Saya sekarang sedang memasukkan kebaikannya itu dibutuhkan adalah untuk nanti ditimbang. Itu timbangan kebaikan itu harus berat gitu kan Ustaz, supaya kita selamat. Begitu ya Ustaz memahaminya, insyaallah. Iya benar, itu diberikan istiqomah. Bahkan kita khawatirkan itu kan sifatnya Allah, itu kan kekhususan Allah kan. Allah itu yang memiliki sifat
memberikan balasan. Apa yang Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Kan gitu. Kita berbuat baik, Allah balas dengan baik. Kita berbuat buruk, Allah balas dengan buruk, gitu kan. Jadi kita ini jangan memposisikan diri kita sebagai tanda kutip Allah, gitu kan, yang bersifat dengan sifat itu. Seperti takabur misalnya. Kenapa kita tidak boleh bersikap takabur? Karena takabur itu kan sifatnya Allah, gitu ya. Begitu juga kenapa kita tidak boleh memiliki sifat mengungkit kebaikan? Karena itu adalah sifatnya Allah, kekhususannya Allah, gitu kan? Begitu juga dengan ini, ya. Bersikap kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada kita, itu juga diantara sifat kekhususan Allah. Sehingga yang benar itu adalah berbuat baik kepada seluruh manusia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu kan, memberikan loyalitas, memberikan kecintaan kepada orang-orang beriman, walaupun mereka dalam kehidupan dunia memberikan kerugian kepada kita, ya, walaupun mereka menzalimi kita, gitu kan. Ada tetangga yang menzalimi kita, memang kita berhak untuk marah, gitu kan. Tapi di satu sisi ada satu kebaikan yang itu akan berlipat ganda, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat baik kepada dia. Kita berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Ya. Kenapa? Karena kita bukan orang, ya, yang memposisikan dirinya sebagai Rob, ya. Dia berbuat baik, saya berbuat baik. Dia berbuat jahat, saya bisa lebih jahat, gitu kan. Itu kan kekhususan Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak boleh kita bersifat dengan sifat itu. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan keistiqomahan. Tadi syaratnya itu ya Ustaz, istiqomah ya. Nah, sahih. Ya. Itu a'zamul karamah kalau kata ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Ya. Karamah yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika dia bisa terus konsisten istiqomah. Insyaallah Ustaz. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan yang disampaikan oleh jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Baik, naam. Karena waktu sudah habis ya, karena di Balikpapan juga sudah maghrib mungkin. Sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fikum wa sallallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Al-Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.